Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat sebagai bentuk tugas daripada mata kuliah Teori Ekonomi Makro untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri serta rekan-rekan saya. Yang pertama ada Yuni Cahyani dengan nomor NPM 2150200001. Lalu ada Ferdiansyah Nur Arfianto dengan NPM 2150200002. Dan saya sendiri Wiwin Lutfia NPM 2150200004. Serta yang terakhir ada Syifa Nazla Juliana dengan nomor NPM 21502017. Oke, pemaparan materi pertama akan langsung dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama, saya akan menjelaskan terkait apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi terjadinya peningkatan produk domestik bruto sebuah negara atau daerah di mana PDB suatu periode lebih besar dari periode sebelumnya. PDB itu apa? PDB itu adalah produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggris disebutnya gross domestic product, ialah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi di suatu negara. Dengan anggapan banyak yang bilang jika PDB naik itu artinya terjadi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Oke, ini adalah peta konsep atau keseluruhan yang akan kita bahas. Ada PDB menurut lapangan usaha, ada PDB menurut pengeluaran, lalu ada pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir kita akan menjelaskan tentang pendapatan per kapita. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terkait PDB menurut lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha ini kita bagi lagi analisisnya. Yang pertama ada terkait PDB berdasarkan harga konstan tahun 2010 dan persentase pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha tahun 2018 sampai 2021. Dari tabel yang tersedia di PowerPoint ini, kita bisa tahu kalau ada 3 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi di tahun 2021. Yang pertama itu ada jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yaitu sekitar 10,46% pertumbuhannya. Yang kedua ada informasi dan komunikasi sekitar 6,81%. Dan yang terakhir adalah pengadaan listrik dan gas sekitar 5,55%. Oke, kita akan jelaskan satu persatu dari ketiga poin itu. Yang pertama di bidang jasa kesehatan dan kegiatan sosial, di mana mendapat urutan paling pertama dan angka pertumbuhannya itu 10,46% di tahun 2021. Nah, sedangkan pertumbuhan di tahun 2020-nya yaitu sebesar 11,56%. Jika dilihat, angkanya itu justru lebih besar di tahun 2020 dibanding 2021. Kenapa? Karena di tahun 2020 itu awal tahunnya di mana virus COVID muncul di Indonesia, dan kondisi ekonominya lebih terguncang dibanding 2021. Jadi bisa dikatakan walaupun angkanya menurun di tahun 2021, tapi justru itu kondisi di mana Indonesia kembali pulih. Yang kedua ada lapangan usaha bidang informasi dan komunikasi, di mana terlihat pada tabel kenaikannya di tahun 2021 naiknya itu 6,81%, dan di tahun 2020 naiknya itu 10,61%. Nah, penyebabnya ialah karena di masa serba online banyak pembaruan alat bantu kerja maupun sekolah. Jadi kayak kita butuh aplikasi, kita butuh Zoom untuk kegiatan sekolah maupun kerja. Oke, lanjut lapangan usaha yang ketiga yang pertumbuhannya tinggi yaitu lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang angkanya 5,58%.
Nah, angka ini tuh justru naiknya benar-benar naik karena di tahun 2020-nya angkanya justru mengalami kontraksi atau penurunan sebesar minus 2,34%. Nah, kenapa bisa naik? Karena masyarakat di desa maupun kota pada tahun 2021 itu membutuhkan listrik untuk menunjang kegiatan yang serba online tadi. Oke, tadi udah dibahas yang angka persentasenya paling tinggi. Sekarang kita lihat sektor usaha dengan pertumbuhan yang paling kecil, yaitu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Angka pertumbuhannya di tahun 2021 ini tuh paling kecil, yaitu mengalami kontraksi atau penurunan sebesar minus 0,33%. Padahal di tahun 2020 kontraksinya hanya sebesar minus 0,03%. Artinya dari 2020 ke 2021 lebih turun di 2021. Penyebab kontraksi ini adalah karena pemerintah mengeluarkan banyak anggaran atau mengurangi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang pastinya membutuhkan dana untuk dialihfungsikan demi kepentingan di sektor kesehatan dibanding pemerintahan atau politik, khususnya di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya masih membahas PDB menurut lapangan usaha, yaitu ada PDB berdasarkan harga berlaku dan distribusi persentasenya menurut lapangan usaha. Dilihat dari tabel ini, terlihat bahwa usaha industri pengolahanlah usaha yang distribusinya paling tinggi, yaitu sebesar 19,25% atau seharga 3.266.903,5 pada tahun 2021. Angka peningkatan ini tampaknya angka distribusi yang stabil, karena dari tahun 2018 sampai 2020 rata-rata naiknya tetap 19%. Walaupun naiknya tetap atau persentasenya ada di 19%, tapi terhitung industri pengolahanlah yang distribusinya paling banyak untuk PDB. Nah, industri pengolahan itu yang seperti apa? Yaitu yang kayak industri makanan, minuman, kimia, farmasi, barang, dan bioteknologi. Nah, dalam industri pengolahan faktor-faktor utamanya adalah bahan-bahan, bukan bagian formula, bukan tagihan bahan, dan bukan bahan massal daripada bahan individu. Jadi, industri pengolahan ini tuh berperan aktif dalam ekspor dan impor, karena bisa aja bahan-bahan yang diperlukan itu kita ambil dari luar negeri, dan barang-barang yang sudah kita olah itu bisa dikirim ke luar negeri. Selanjutnya kita bahas tentang sektor pertanian, kehutanan, perikanan. Ini adalah sektor kedua yang menempati angka distribusi tertinggi setelah industri pengolahan, yaitu sebesar 13,28% atau sebesar 2,253.836,8 miliar rupiah. Besar persenan distribusi ini mengalami penurunan dari tahun 2020 yang asalnya 13,70%. Kurang lebih penurunan ini sebesar 0,42%. Jadi nurunnya nggak sampai 1%, hanya sedikit saja. Tapi persenan distribusi di tahun 2021 ini terhitung sebagai peningkatan dibanding 2018 dan 2019. Menurut data hasil pencarian kami, sektor pertanian menyumbang distribusinya sebesar 9,85%, sektor kehutanan sebesar 0,66%, dan sektor perikanan sebesar 2,77%. Dapat dilihat bahwa yang lebih banyak berkontribusi itu adalah sektor pertanian. Kenapa? Karena hampir seluruh mata pencarian di Indonesia itu lebih banyak di pertanian, punya tani, dan sebagainya. Juga ketika 2020 waktu ada pandemi, petani itu tidak ada istilahnya dipecat gitu. Jadi masih bisa terus berkembang lagi, bisa terus kembali pulih tanpa harus mencari pekerja baru ataupun sebagainya.
Oke, tadi saya sudah menjelaskan terkait PDB menurut lapangan usaha. Selanjutnya yang akan dibahas adalah PDB menurut pengeluaran yang akan dibahas oleh rekan saya, Siva Nazila Juliana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Materi selanjutnya yang saya akan bahas yaitu tentang PDB menurut pengeluaran. Kita bisa lihat pada tabel 2.3 di bagian tahun 2020 yang dimana hampir semua pengeluaran mengalami penurunan. Ada satu pengeluaran yang justru paling meningkat di antara beberapa pengeluaran yang peningkatannya di angka yang kecil. Subkomponen pengeluaran tersebut adalah pengeluaran pemerintah untuk konsumsi individu yang besarnya mencapai 7,01%. Berdasarkan data yang kami dapatkan, angka kenaikan ini disebabkan oleh peran pemerintah dalam mengatasi dampak COVID-19 yang sangat mengguncang roda perekonomian di Indonesia. Pemerintah banyak mengeluarkan anggaran negara untuk membantu rakyat miskin, rakyat yang kehilangan mata pencaharian, serta sektor UMKM yang tertekan karena pandemi COVID-19. Lalu anggaran ini juga berlaku untuk sektor kesehatan pastinya. Hal ini selaras dengan PDB berdasarkan lapangan usaha yang telah dianalisis di halaman sebelumnya, bahwasanya sektor kesehatan mengalami pertumbuhan yang tinggi. Bagaimana tidak, selama kurang lebih 1 tahun, dimulai dari tahun 2020 sampai 2021, fokus pemerintah adalah bagaimana cara memfasilitasi rumah sakit, obat-obatan, alat kesehatan, dan lain sebagainya. Bahkan sampai di tahun 2021 pun, pemerintah masih harus menggunakan sebagian anggarannya untuk penyediaan vaksin demi memulihkan kesehatan masyarakat di satu negara. Angka pertumbuhannya yaitu 7,01%, ini terhitung sangatlah tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk konsumsi individu di tahun 2019 yang hanya sebesar 1,12%. Next. Lalu masih berdasarkan pada tabel 2.3 di bagian tahun 2021, kita bisa lihat bahwa hampir semua pengeluaran meningkat kembali persentasenya. Karena memang pastinya semua kalangan masyarakat mau tidak mau harus kembali memulai kegiatan ekonomi. Alhasil ketika pendapatan mulai meningkat, pengeluaran pun kembali ikut mengalami peningkatan. Adanya peningkatan pertumbuhan PDB pengeluaran itu berarti kondisi perekonomian berangsur kembali membaik, walaupun masih ada 3 subkomponen yang masih di posisi kontraksi pertumbuhan, yaitu konsumsi rumah tangga bagian pakaian yang hanya ada di angka pertumbuhan min 0,06%, di mana penyebab utamanya ialah banyak masyarakat yang belum terlalu mengedepankan kebutuhan gaya akan pakaian karena lebih mendahulukan kebutuhan konsumsi pangan. Lalu subkomponen lainnya yang mengalami kontraksi pertumbuhan di tahun 2021 ialah pengeluaran pemerintah bagian kolektif yang hanya berada di angka 0,71%. Belum adanya peningkatan pertumbuhan diakibatkan fokus pengeluaran pemerintah di tahun 2021 yang masih membantu kebutuhan individu tiap masyarakat secara meluas. Dan subkomponen yang ketiga yang mengalami kontraksi pertumbuhan paling tinggi ialah pengeluaran ekspor jasa yang berada di angka min 12,80%, yang dimana faktor penyebabnya ialah masih ada negara yang menerapkan pembatasan wilayah sehingga ekspor jasa yang pastinya harus melibatkan orang pergi pulang ke luar negeri akhirnya tidak bisa dilakukan sebagai mestinya. Dan juga permintaan akan ekspor jasa pun berkurang drastis. Next.
kita bisa lihat berdasarkan tabel 2.4 di kolom distribusi PDB bahwasanya pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah subkomponen pengeluaran yang paling tinggi, yaitu mencapai 54,42% di tahun 2021. Next. Next. Konsumsi rumah tangga yang telah disebutkan di slide sebelumnya dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu leisure dan lifestyle atau transportasi komunikasi dan restoran hotel. Lalu yang kedua non-leisure, ada makanan minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita lihat perbandingan kontribusi berdasarkan gambar ini, dan kita lihat berdasarkan gambar 2.3 di tahun 2018 dan 2019, komponen leisure and lifestyle mengalami kenaikan persentase kontribusinya. Namun di tahun 2020 justru menurun dari yang asalnya 34,31% menjadi 32%. Hal ini karena bertepatan saat Indonesia dilanda COVID-19. Alhasil, kontribusi justru lebih tinggi atau berpindah ke komponen non-leisure, di mana di tahun 2020 angka persentase kontribusinya sangatlah melambung tinggi, yaitu di angka 68%. Padahal di tahun 2019 angka persentasenya hanya 65,69%. Next. Baik, hal ini membuktikan bahwa subkomponen rumah tangga bisa saja berkontribusi besar atau kecil tergantung dengan kebutuhan saat itu. Di saat tahun 2020 atau tahun dilanda COVID-19, kebutuhan utama hampir dari seluruh masyarakat ialah kebutuhan pokok makanan, bukan kebutuhan kesenangan. Hal tersebut terbukti kembali saat tahun 2021 kontribusi komponen leisure and lifestyle justru meningkat kembali, dan komponen non-leisure justru menurun. Hal ini disebabkan karena kondisi negara sudah kembali pulih, dan masyarakat kembali memiliki pendapatan tetap, dan pengeluaran untuk bersenang-senang pun bertambah kembali. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan hanya segitu. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Siva Nazla yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yuni Cahyani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Materi selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi menurut wilayah. Jika dilihat di gambar 2.7, semua wilayah selalu mengalami pertumbuhan dari tahun 2018 ke 2019, terkecuali wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua yang justru mengalami penurunan pertumbuhan di tahun tersebut. Kekompakan penurunan pertumbuhan terjadi di tahun 2020. Sumatera mengalami penurunan sebesar 1,20%. Jawa mengalami penurunan sebesar minus 2,52%, Bali dan Nusa Tenggara mengalami penurunan sebesar minus 5,01%, Kalimantan mengalami penurunan sebesar minus 2,28%. Sementara Sulawesi mengalami penurunan sebesar 0,23%, dan terakhir Maluku serta Papua mengalami penurunan sebesar minus 7,42%. Sangat wajar jika semua wilayah mengalami penurunan pertumbuhan di tahun itu, karena tahun 2020 adalah tahun awal pandemi COVID-19 muncul. Dan itu posisinya di mana negara Indonesia benar-benar kewalahan dalam menyikapi masalah kesehatan. Banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak pegawai yang harus di-PHK sehingga menghasilkan dan produksi pun menurun drastis. Serta banyak masyarakat yang berusaha untuk bertahan hidup, bukan untuk memperbanyak produksi yang menghasilkan pendapatan. Dan angka penurunan terparah ada di wilayah Maluku dan Papua. Next.
Selanjutnya, kontribusi ekonomi menurut wilayah. Jika menilik data pada gambar di atas, dua wilayah yang paling banyak menyumbang atau berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 adalah wilayah Jawa dan Sumatera. Wilayah Jawa berkontribusi dalam perekonomian Indonesia sebesar 57,89%. Tingginya angka kontribusi ekonomi di wilayah Jawa bersumber dari industri dan pertanian. Selain itu, wilayah Jawa juga termasuk wilayah terpadat penduduknya dibandingkan wilayah lain di luar Jawa. Hal ini menyebabkan perputaran ekonomi di wilayah Jawa menjadi sangat tinggi. Lalu di urutan kedua dengan kontribusi tertinggi ialah wilayah Sumatera sebesar 21,70%. Kontribusi tersebut berasal dari bidang perikanan, di mana hasil laut di daerah tersebut berhasil dibudidayakan dan dimanfaatkan untuk meraup pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia di tahun 2021. Next. Selanjutnya, pertumbuhan dan kontribusi ekonomi menurut provinsi. Pada tabel di atas, provinsi yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang paling tinggi ialah Maluku Utara sebesar 16,40% pada tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 0,31% terhadap total perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara disebabkan karena adanya industri hilirisasi di Halmahera. Hal ini mampu membuat peningkatan terhadap ekonomi masyarakat terhadap masyarakat setempat. Next. Selanjutnya, pertumbuhan dan kontribusi ekonomi menurut provinsi. Pada tabel di atas juga terlihat Papua menempati posisi kedua tertinggi sebesar 15,11% pada tahun 2021. Kontribusi perekonomian Papua sebesar 1,39% pada perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena tingginya pertumbuhan ekonomi yang tidak terlepas dari kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang ada di Provinsi Papua, khususnya sektor pertambangan batu bara, emas, besi, batu kapur, dan kualin yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di urutan ketiga terdapat Sulawesi Tengah dengan tingkat kontribusi pertumbuhan sebesar 11,70% dengan kontribusi sebesar 1,46% pada tahun 2021. Peningkatan Sulawesi Tengah disebabkan karena adanya peningkatan pada sektor industri, pengolahan, pertambangan, dan konstruksi yang didorong oleh aktivitas hilirisasi nikel yang meliputi penyediaan barang baku, produksi, pembangunan smelter, dan kawasan industri. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Yuni. Kita lanjut lagi pembacaan materi oleh Kang Ferdiansyah. Kepada Kang Ferdi, saya persilakan. Baik, Bu Moderator, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan materi tersebut. Pertumbuhan dan kontribusi ekonomi menurut provinsi. Berbeda dengan 3 provinsi sebelumnya yang pertumbuhannya meningkat di tahun 2021. Provinsi Bali justru mengalami kontraksi sebesar minus 2,47% di tahun 2021. Mengapa demikian? Karena perekonomian Bali masih bergantung pada sektor pariwisata. Penutupan akses masuk dan penutupan tempat wisata juga dapat menyebabkan berbagai jenis usaha yang berhubungan dengan sektor pariwisata yang mengalami dampak seperti perdagangan, hotel, restoran, industri pengolahan, serta penyediaan jasa. Itu artinya turis asing yang masuk ke daerah Provinsi Bali sangatlah menambah pemasukan untuk daerah Bali, sekaligus pendapatan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia. Walaupun di tahun 2021 ini mengalami kontraksi, tapi kontraksi perekonomian Bali di tahun 2020 jauh lebih terpuruk di mana angka persenannya berada di angka minus 9,33%. Hal ini dipicu karena saat awal tahun 2020 di mana pandemi
COVID-19 masuk ke Indonesia, segala akses turis ke Bali ditahan. Bahkan orang Indonesia pun dilarang untuk melakukan aktivitas berpergian ke daerah manapun termasuk Bali. Hal inilah yang menjadi pemicu paling utama penurunan pertumbuhan perekonomian di daerah Bali. Selanjutnya. Pendapatan per kapita. Berdasarkan laporan BPS di bab sebelumnya, serta berdasarkan pada hasil pencarian kami, pendapatan per kapita dapat dilihat dari dua sisi sekaligus. Dalam ranah negara Indonesia, kita bisa menggunakan metode PDB per kapita, di mana untuk mendapatkan nilai ini caranya ialah dengan membagi nilai PDB dengan jumlah penduduk. Contohnya ada di tabel 2.6. Berdasarkan tabel di atas, selama 3 tahun terakhir PDB per kapita di Indonesia sempat mengalami penurunan. PDB per kapita yang pada tahun 2019 sebesar 59,3 juta rupiah atau 4.192,8 US dollar. Dan pada tahun 2020 turun menjadi 57,3 juta atau sekitar 3.934,5 US dollar. Tapi di tahun 2021 PDB per kapita naik kembali menjadi 62,2 juta atau 4.349,5 US dollar. Nilai tersebut melebihi tahun 2019. Jadi kemungkinan bisa dikatakan sedikit membaik kesejahteraannya dalam pendapatan ekonomi. Selanjutnya. Pendapatan per kapita. Sementara dalam ranah atau pandangan dunia, kesejahteraan negara diukur dari GNI per kapita yang rumusnya ialah GNI sama dengan GDP plus dalam kurung buka XFS dikurang IMFS dalam kurung tutup. Keterangan, GNI sama dengan pendapatan nasional bruto, GDP sama dengan produk domestik bruto. EXFS sama dengan aliran uang dari luar negeri atau ekspor. IMFS ada sama dengan aliran uang ke luar negeri atau impor. GNI ini memiliki klarifikasi yang telah ditentukan oleh Bank Dunia. Semua klasifikasinya diukur dari angka hasil. Jadi, ketika kita sudah bisa menemukan angka GNI suatu negara, termasuk negara Indonesia, kita bisa melihat angka GNI negara yang bersangkutan ada di range klasifikasi yang sama. Selanjutnya. Masih pendapatan per kapita, pada tabel 2.6 kita bisa lihat bahwa GNI per kapita Indonesia di tahun 2021 adalah 4.140 US dollar. Dan kita bisa lihat juga di tabel 2.7 bahwasannya acuan GNI 2021 harus melihat ke klasifikasi GNI di tahun 2022. Dan untuk mendapatkan status sebagai negara dengan pendapatan menengah atas, GNI-nya harus minimal 4.256 US dollar. Sementara Indonesia masih berada di angka 4.140 US dollar. Otomatis Indonesia masih menjadi negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Selanjutnya. Baik, materi yang harus disampaikan telah dipaparkan oleh seluruh anggota kelompok. Terima kasih atas perhatian orang yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya dan rekan-rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam.